Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita akan gas lagi lanjutan dari manhwa leveling Tuhan. Sebelum itu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mentraktir Mimin Kopi ya cuy. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Dan juga yang ingin mentraktir Mimin Kopi, link sudah disiapkan di deskripsi atau di profil channel ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gas aja langsung ke pembahasannya. Ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam, sebuah suara tiba-tiba terdengar ke setiap telinga. Kebisingan itu juga tidak hanya dialami oleh Kim Yoo-won, tetapi puluhan orang yang ada di kota Hongdae menutup telinga mereka. Bahkan ada juga yang pingsan akibat tidak sanggup menahan bising di kepala mereka. Sebuah fenomena yang tidak pernah terjadi, membuat pemandangan di seisi kota seketika berubah. Bahkan tanah di sana mulai mengalami retakan, seakan ada sesuatu yang akan muncul ke bumi. Kim Yoo-won yang sudah terbiasa dengan keadaan itu, dia berjalan mendekat pada Jung Ho yang masih menutup telinganya. Yoo-won mengatakan bahwa 3 menit mereka kini telah habis. Pesan sistem mengatakan, sektor 20131, populasi 12.000. Tutorial kini akan dimulai. Bertahan hidup dari gerombolan zombie. Semua zombie akan lenyap dalam 30 menit. Sekumpulan zombie seketika muncul dan juga menimbulkan ketakutan pada mereka. Di tengah kekacauan itu, Yuan dengan santainya berjalan pada gerombolan zombie itu sambil membawa senjata. Misinya tidak jauh berbeda dengan yang dia alami. Hanya saja kali ini, ada begitu banyak zombie yang muncul dikarenakan settingan tingkat kesulitan tutorial. Semakin tinggi populasi di dalam sektor, semakin tinggi pula tingkat kesulitannya. Itulah satu-satunya cara untuk menyeimbangkan setiap sektor. Jalan Hongdae punya kepadatan populasi dibandingkan dengan luasnya. Tempat yang bisa dijadikan pelarian akan dibatasi oleh sektor. Kemanapun mereka pergi, akan ada banyak zombie yang berkeliaran, yang artinya tempat itu akan menjadi lautan merah. Apalagi mereka hanya dibekali dengan benda tua yang tidak bisa disebut dengan senjata untuk menghadapi semua zombie itu. Yuan mengetahui tema di misi ini adalah bertahan hidup. Dirinya yang dulu pasti akan puas hanya dengan bisa bertahan hidup di sana. Tetapi sekarang itu tidaklah cukup. Saat ini dia telah memiliki tujuan yang paling penting. Lalu dia menuangkan cairan di botol kecil pada bilah pisaunya. Setelah itu dia melihat pisaunya dengan tatapan tajam. Dengan itu dia telah siap untuk melakukan pertarungan menghadapi semua zombie itu. Walaupun di awal tutorial dia tidak memiliki kekuatan, tetapi dengan mengandalkan pengalaman di kehidupan sebelumnya, dia mampu melesat dan mengalahkan satu zombie dengan sangat mudah. Dengan itu Yuan menjadi orang pertama yang mengalahkan zombie pada area itu. Sebagai imbalan, dia mendapatkan 100 poin dan juga peningkatan XP yang lumayan cepat sampai bisa naik ke level selanjutnya. Meningkat satu level saja dia bisa merasakan perubahan pada tubuhnya, seolah tubuhnya perlahan menjadi semakin ringan, membuatnya sedikit lebih mudah menghadapi musuh. Semua zombie nampak semakin menjadi lambat, sedangkan tubuhnya menjadi semakin leluasa, dikarenakan efek naik level yang sangat cepat di awal tutorial. Di samping itu setiap orang yang nampak ketakutan dengan terpaksa menghadapi zombie di sana dengan senjata tumpul yang mereka miliki, hanya untuk bisa bertahan hidup, dikarenakan tidak ada tempat bagi mereka untuk sembunyi selain berusaha melawan zombie sampai waktu tutorialnya habis. Namun ketika mengayunkan senjata yang mereka miliki, mereka sontak terkejut begitu melihat senjatanya, bahkan tidak mampu memotong ataupun mengalahkan zombie itu. Yang ada mereka malah menjadi santapan lezat bagi setiap zombie yang ada di sana. Alasan mengapa senjata mereka tidak dapat melukainya, dikarenakan zombie itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Mereka yang tidak tahu pastinya tidak akan bisa melakukan apapun. Meskipun zombie itu lemah dan lembek, mereka tidak bisa merasakan sakit dan susah untuk dikalahkan. Apalagi ketika zombie itu menyerang dalam kelompok, itu akan sangat bahaya. Jika ada orang yang selamat dan memanjat sampai tower paling atas
Tentunya itu tidak mungkin jika dilakukan dengan sangat mudah. Ketika Yuan kembali menebas zombie di hadapannya, nampak pisau yang sebelumnya tajam kini tidak dapat melukai ataupun membunuh lawannya. Sontak dia mendecih kesal melihat efek pada senjatanya ternyata telah habis. Lalu dia menendang zombie itu supaya menjauh. Setelah menjauhkan zombie itu, dia mengambil botol kecil yang sama dan kembali menuangkannya pada pisau yang dia gunakan dengan menebas botolnya sekaligus. Sekilas Kim Yoon teringat sebuah kenangan lama tentang sesuatu yang diceritakan oleh temannya tepat setelah menaiki tower. Temannya itu adalah pria yang dibilang sangat beruntung. Dia adalah pria yang sebelumnya bekerja sebagai pengelola ladang garam. Ketika tutorial pertama, dia tanpa sengaja menemukan sesuatu yang menjadi kelemahan zombie, yaitu adalah garam. Itulah mengapa Yuan bisa mengalahkan zombie yang tidak bisa dilukai oleh senjata biasa. Dengan hanya menuangkan garam pada bilah pisaunya, dia bisa dengan mudah mengalahkan setiap zombie itu. Dan saat ini Kim Yuan telah mengalahkan 100 zombie dalam waktu 10 menit. Sebagai hadiah atas pencapaiannya, dia mendapatkan 3 unlock stat point. Unlock stat point merupakan hadiah yang lumayan berharga. Dengan poin itu, Kim Yuan bisa menaikkan stat apapun yang dia inginkan. Kim Yuan sempat tidak menyangka akan mendapatkan hadiah seperti itu pada tutorial kali ini. Dia memikirkan, haruskah dia memakainya saat itu juga? Tetapi setelah memikirkannya, Kim Yuan lebih memilih menyimpannya untuk nanti. Dia tidak ingin menyia-nyiakan poin yang dia dapat hanya untuk melawan zombie. Sementara waktu misinya tinggal menyisakan 10 menit, dia bergegas mencari tempat yang nyaman untuk dia gunakan. Sedangkan di saat yang sama, Yung Ho tidak henti mengayunkan bahkan menusukkan pisau tumpulnya demi bisa mengalahkan satu zombie. Namun hasilnya tetaplah sama. Sekuat apapun dia mengayunkan senjata di tangannya, tetap tidak bisa memotong zombie itu. Dia tidak mengetahui mengapa dia tidak bisa memotongnya, sedangkan Kim Yuan bisa dengan mudah. Dia pun memikirkan, andai saja dia memiliki senjata yang dipakai oleh Kim Yuan. Keadaan itu pun sontak membuatnya kesal, hingga dia langsung menendang zombie itu dengan sangat keras, sampai zombie itu terhempas. Begitu pula dengan temannya, mereka nampak sangat ketakutan melihat zombie di sana semakin bertambah banyak. Mereka rasa akan selamat jika bersama Kim Yuan. Seolah diingatkan, Yung Ho sontak mencarinya di tengah kerumunan zombie, tetapi dia tidak dapat menemukan Kim Yuan di sepanjang penglihatannya. Ketika matanya tengah mencari Kim Yuan, salah satu temannya sontak panik. Dia memberitahukan ada zombie yang tengah mendekat. Karena terkejut, dia pun sontak mengayunkan senjatanya dengan sekuat tenaga. Tetapi senjata yang dia gunakan malah patah begitu mengenai zombie itu. Tepat di saat itu, dia pun sontak membuka matanya dengan sangat lebar, melihat potongan senjata yang dia gunakan nampak terjatuh ke tanah. Seketika dia pun terdiam, melihat zombie yang hendak akan memakannya, seolah tidak ada lagi kesempatan untuk bertahan. Akan tetapi ketika dia telah pasrah dengan keadaannya, zombie itu tiba-tiba terhenti, dan tubuhnya meleleh seakan ada sesuatu yang aneh. Bahkan semua zombie di sana seketika berjatuhan ke tanah, yang mana hal itu membuat Yung Ho nampak terkejut. Sedangkan temannya melihat ada semacam debu yang jatuh dari atas mereka. Dikarenakan penasaran dengan pengamatan temannya, dia mengambil sedikit dan juga mencicipi debu itu. Setelah mencicipi debu itu, dia pun mengetahui bahwa itu adalah garam. Di saat yang sama nampak Kim Yuan tengah melompati setiap gedung sambil membawa sesuatu. Bersamaan dengan itu levelnya tidak henti meningkat. Ternyata Kim Yuan melakukan itu untuk menuangkan semua garam yang telah dia bawa ke setiap tempat yang bisa dijangkau, supaya bisa mengalahkan lebih banyak zombie dalam waktu singkat. Setelah menghabiskan semua garamnya, dia berpijak di salah satu gedung, dan tak lama setelah itu, tutorial pertama telah selesai. Dia merasa telah membunuh begitu banyak zombie dengan aksinya, yang mana jumlah yang dia kalahkan adalah 1.400 lebih. Dan juga dia mendapatkan hadiah poin sebanyak jumlah zombie yang dia kalahkan. Tidak hanya itu, Kim Yuan juga mendapatkan stat poin tambahan.
kekuatan meningkat 1, konstitusi meningkat 2, dan 1 poin stat unlock. Lalu dia mendapatkan 500 poin sebagai hadiah tambahan dikarenakan Kim Yuan mengalahkan kebanyakan musuh, dan hadiah tambahan 1000 poin sebagai hadiah telah mencapai sesuatu yang mustahil. Sambil membaca setiap notif yang muncul, dia sempat tidak menyangka banyak musuh yang telah dia kalahkan. Dan lagi total poin yang dia dapat mencapai jumlah poin yang tidak bisa didapat oleh siapapun. Padahal dulu waktu pertama dia memulai tutorial, ia hanya mendapatkan 10 poin. Setelah hadiah dibagikan, tutorial kedua pun akan segera dimulai. Sontak Kim Yuan mendecih kesal ketika melihat sistem tidak memberikan kesempatan untuk istirahat sejenak. Namun ketika dia akan menuju ke lokasi tutorial kedua, dia langsung menghentikan langkahnya ketika ada suara tiba-tiba menyapa semua orang yang bertahan di tutorial pertama, dan mereka yang ada di sana pun sontak terkejut, tetapi mereka tidak dapat menemukan siapa yang menyapa mereka dan dari mana asalnya. Suara itu mengatakan bahwa dia punya pengumuman yang mestinya dikatakan setelah tutorial kedua, tetapi dikarenakan ada seseorang yang menaiki level dengan sangat cepat, jadi dia akan memberitahukan bagaimana menggunakan poin yang mereka dapatkan. Sedangkan sebagian orang di sana nampak kecewa dikarenakan makhluk itu tidak memberitahukan bagaimana cara mereka untuk kembali. Ada 2 metode untuk menggunakan poin. Pertama di toko. Di sana mereka bisa membeli berbagai item dengan menggunakan poin, sekalipun item yang melampaui bayangan mereka. Metode kedua, mereka bisa menggunakan poin sebagai mata uang. Hanya dengan berjabat tangan saja, mereka bisa melakukan transaksi menggunakan poin dengan seseorang. Tentunya Kim Yuan sangat mengetahui mereka bisa saja menjadi dewa selama memiliki poin yang cukup. Dan lagi toko juga menunjukkan peran penting dalam dunia ini. Mulai saat ini dunia akan menjadi pertempuran untuk sebuah level dan poin. Dan sekarang adalah waktunya bagi mereka memulai tutorial kedua. Nampak di tengah-tengah setiap sektor telah dipasangi sebuah penghalang yang disebut dengan zona aman. Mereka semua yang telah menyelesaikan tutorial pertama diminta untuk memasuki zona aman. Mereka juga akan mendapatkan 100 poin setiap 3 jam sekali. Ketika tutorial kedua dimulai, semua yang ada di sana sempat bertanya-tanya dikarenakan tidak adanya keterangan yang jelas mengenai hal itu. Di sana Yung Ho dan juga teman-temannya dengan tampang kusut mereka mulai berjalan menuju ke dalam zona aman yang berada tidak jauh dengan mereka. Sambil berjalan, mereka saling mengobrol dan juga menanyakan keadaan teman mereka yang lainnya. Mereka juga penasaran kemana perginya Kim Yuan. Ketika mereka membicarakan Kim Yuan yang bertarung layaknya hewan buas, Yung Ho ternyata melihat Kim Yuan tengah berjalan ke arah yang berbeda. Tanpa menunggu lama, Yung Ho langsung bergegas menyusulnya, dikala semua orang tengah menuju ke area zona aman. Sontak dia langsung menghentikan Kim Yuan sambil menanyakan mengapa Kim Yuan menuju ke arah yang berbeda. Bukankah mereka mestinya tetap diam di dalam zona aman? Tetaplah di sini, sebagai seniormu kau bisa kujaga, ucap Yung Ho dengan laga santai. Padahal di sisi lain, dia berpikir ingin memanfaatkan Kim Yuan supaya bisa tetap aman. Walaupun dia tidak ingin mengakui hal itu, tetapi jika dia menggapainya seperti ini, Kim Yuan pastinya akan berpikiran sama dengan yang dia pikirkan. Namun ternyata tangannya malah ditepiskan oleh Kim Yuan. Dia mengatakan ada tempat yang ingin dia tuju. Sambil menepuk pundak Yung Ho, Kim Yuan berpesan, jika Yung Ho ingin selamat, janganlah melihat pada orang lain. Jadilah anak baik dan tunggu di dalam zona aman. Ketahuilah tempatmu, ucap Yuan sambil menatapnya dengan tatapan tajam. Lalu dia pun pergi tanpa mempedulikan Yung Ho, walaupun dia pergi ke arah yang berbeda. Sedangkan Yung Ho nampak sangat kesal diabaikan oleh Kim Yuan. Saking kesalnya diabaikan oleh Kim Yuan, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Baginya tidak ada tempat yang aman ketimbang di dalam zona aman. Tapi pada saat itu, temannya yang berjalan di belakang Yung Ho tiba-tiba membentur penghalang seolah tidak bisa masuk ke sana.
Hal itu pun sontak membuatnya terkejut ketika mengetahui penghalang zona aman tiba-tiba diblokir. Mereka yang tidak bisa masuk ke sana sontak memukul-mukul penghalang meminta untuk masuk. Di saat yang sama, tulisan di atas mereka menunjukkan kapasitas zona aman hanya 2038, yang mana jumlah itu setengahnya dari mereka yang selamat. Masih ada sekitar 2000 orang yang tidak bisa masuk ke sana. Entah apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak bisa masuk. Tak lama setelah itu, mereka yang berada di luar zona seketika panik ketika melihat sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Tidak hanya mereka, bahkan yang ada di dalam zona, termasuk Yungho, nampak sangat ketakutan saat melihatnya. Ternyata sekumpulan cacing tanah raksasa sontak bermunculan dan memakan mereka yang berada di luar zona aman. Di saat yang sama, Kim Yuan juga nampaknya telah melakukan pertarungan menghadapi setiap cacing tanah yang ingin memakannya. Teriakan minta tolong sontak terdengar ke telinganya. Dia mengetahui bahwa semuanya telah dimulai. Lalu dia pun mempercepat langkah kakinya menuju suatu tempat setelah mengalahkan beberapa cacing di tempat itu. Anda merupakan orang pertama yang mengalahkan cacing tanah. Anda mendapatkan 300 poin. Mendistribusikan 2 stat poin acak. Kekuatan Anda meningkat 1, dexterity meningkat 1. Dikatakan cacing tanah memburu mangsa mereka dengan menggali melewati tanah. Jadi mereka tentunya tidak terlihat dengan mata telanjang. Tetapi jika dia menutup matanya dan juga memfokuskan inderanya yang lain, maka dia akan bisa merasakan dan juga mengetahui kemana cacing itu akan muncul ke permukaan tanah. Begitu merasakan adanya sebuah getaran pada tanah yang dia injak, dia telah mengetahui posisi cacing itu. Kim Yeon sontak melompat dan memberikan sebuah tendangan kuat tepat pada kepalanya. Lalu dia kembali melompat dengan menjadikan cacing itu sebagai pijakan untuk menebaskan pisaunya pada cacing yang muncul kedua hingga terpotong. Hanya dengan mengalahkan 2 cacing saja, levelnya kembali meningkat. Bahkan 3 statnya masing-masing meningkat 1. Dia berpikir, jika seperti ini terus, pastinya dia akan mendapatkan lebih banyak poin stat. Lalu dia pun melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat berjalan, dia pun akhirnya sampai ke sebuah stasiun yang terletak di lantai bawah tanah. Dikarenakan cacing hidup di dalam tanah, mereka juga membuat goa untuk membangun sarang mereka di dalamnya. Maka artinya tempat itu merupakan lokasi yang bagus untuk memburu kawanan cacing tanah. Dan benar saja tidak hanya satu cacing yang dia temukan, tetapi ada begitu banyak cacing, bahkan puluhan cacing berada di sana. Yang mana tempat itu adalah dungeon tersembunyi yang dia temukan. Sebagai imbalan telah menemukan stasiun Hongdae, Kim Yeon kembali mendapatkan 100 poin. Sambil memainkan senjatanya dia memikirkan, dikarenakan sarangnya telah dia temukan, memburu mereka akan jadi semudah menjentikan jari. Dia pun bersiap untuk menghadapi semua cacing itu sekaligus, hanya dengan menggunakan 2 bilah senjata biasa, demi bisa naik ke level 20. Lalu Kim Yuan melesat dengan pergerakan yang sangat cepat, memberikan tebasan demi tebasan pada mereka, tanpa melewatkan satupun cacing tanah. Tidak hanya sampai di situ, dia tidak henti mengayunkan dan memotong setiap cacing yang ada di sana, layaknya binatang buas yang haus akan pembantaian. Ketika mengalahkan setiap cacing yang ada di hadapannya, tanpa disengaja sebuah benda bulat tiba-tiba melayang tepat ke arahnya. Ketika melihatnya, dia tidak menyangka akan mendapatkan benda seperti itu di dalam tutorial kedua hanya dengan mengalahkan satu cacing saja. Dia merasa jika semua cacing itu menjadi semakin menggoda, kini dia telah menemukan alasan yang lebih kuat untuk membasmi semua cacing pada tempat itu. Sementara Kim Yeon menghadapi cacing di dalam sarangnya, semua orang yang berada di luar zona mencoba untuk bertahan walaupun pada akhirnya menjadi santapan. Sedangkan yang ada di dalam zona aman hanya bisa menyaksikan kejadian yang sangat menakutkan tanpa mampu melakukan apapun. Dan akhirnya 3 jam pun telah terlewati. Mereka yang bisa bertahan dalam zona aman selama 3 jam langsung diberikan hadiah sebanyak 100 poin. Area merah akan dimatikan, kapasitas 1800, maksimal 1500. Saat kapasitas melebihi batas maksimum, setiap orang yang ada di dalam
akan dikeluarkan dengan acak dari dalam zona aman. Dan scene bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di AKTV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman kalian. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.